Jadi hari ini doanya kita berubah, tidak lagi berkata, Tuhan, setelah aku bertobat kok makin banyak masalahku. Jangan berharap ikut Tuhan lepas dari masalah. Iman kita besar sekalipun belum menjamin kita bebas dari masalah. Hanya gara-gara saya pendeta, saudara orang punya iman besar, saudara orang yang tekun berdoa, rajin baca kitab suci, tidak menjadi ukuran bahwa kita bebas dari semua persoalan. Kadangkala persoalan adalah cara terbaik untuk menyingkapkan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang terselubung di dalam hati kita. Pada saat Yesus mau naik ke sorga itu, disitulah tersingkap. Kan sedih itu ibu bapak, sedih lah. Perpisahan, Yesus mau naik. Para murid bilang, uga pelaus nges klende, uga kari kerajaan tenda. Nah begitu kira-kira. Bagaimanapun dia sudah mau pergi, bagaimana kerajaan kita? Kak makan empat kena jen, calengaya lausai, empat kenlah jetena. Tuhan bilang, jangan pikirkan kerajaan sendiri. Akar dari semua masalah kehidupan kita adalah ketika kita memikirkan kerajaan sendiri. Amsal 13. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Nah, sebutan lain dari memikirkan kerajaan sendiri adalah egois. Sebutan lain dari memikirkan kerajaan sendiri juga disebut keangkuhan. Nah, ayat Alkitab ini memberitahukan bahwa keangkuhan atau keegoisan atau hanya memikirkan kerajaan sendiri ternyata merupakan akar penyebab masuknya semua masalah. Akar penyebab masuknya semua tekanan demi tekanan ke dalam hidup kita. Akar penyebab masuknya semua penderitaan. Akar penyebab terjadinya pertengkaran, bahkan tekanan-tekanan hidup adalah hanya memikirkan kerajaan sendiri. Egois atau angkuh. Makanya dari jauh-jauh sebelum Kristus melayani, raja paling berhikmat yang bernama Salomo mengingatkan kita, memberitahukan hal ini, bahwa penyebab dari masuknya semua masalah kesulitan itu adalah kita hanya memikirkan kerajaan sendiri, egois atau angkuh. Karena akar atau penyebab masalah dalam hidup kita ini semuanya adalah kita hanya memikirkan kerajaan kita. Mulai sekarang ibu bapak, gereja kita ini jangan lagi ada pada posisi hanya mikirkan diri sendiri. Hanya mikirkan gereja kita, hanya mikirkan keluarga kita, hanya mikirkan hidup kita, hanya mikirkan pekerjaan kita. Ayo, saudara punya potensi, saudara punya kemampuan untuk bisa menjangkau orang lain, untuk bisa melayani orang lain, untuk bisa mengajak orang lain, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita adalah kita harus mengajarkan anak-anak kita supaya mereka terlepas dari egois, terlepas dari hanya memikirkan diri mereka sendiri, supaya mereka tidak lagi menjadi anak-anak yang hanya memikirkan keinginan mereka sendiri. Kita ajarilah mereka sebuah kebenaran bahwa jika ingin menerima, belajarlah memberi, berilah waktu, layanilah orang lain, dukunglah orang lain. Kita tanamkan itu pada generasi kita, supaya generasi yang terbangun nanti adalah generasi yang tidak lagi hanya memikirkan dirinya sendiri. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yuk.